Halo, perkenalkan nama saya Erviel Angelita Sari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keserumpunan Nusantara dengan judul yaitu Pengaruh Geografi terhadap Persamaan Budaya dan Asimilasinya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang serumpun dan Nusantara. Nah, apa sih serumpun itu? Serumpun menurut KBBI yaitu berasal dari kata rumpun yang berarti satu nenek moyang atau satu keturunan. Lalu Nusantara yaitu menurut KBBI sebutan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata Nusantara sudah digunakan sejak zaman Majapahit pada abad 13 sampai 15 Masehi. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari geografi tersebut. Nah, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dengan diapit dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang memisahkan Indonesia dari kedua benua tersebut. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah yaitu 1,904,569 juta kilometer dan dikelilingi oleh lautan. Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara maritim yang menguntungkan bagi negara kita. Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan negara Asia Tenggara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini. Maka dari itu, negara kita dan negara yang berbatasan dengan negara kita memiliki banyak kesamaan. Seperti halnya, kita dan negara tetangga Malaysia sama-sama mempunyai kesamaan, atau istilah lainnya adalah keserumpunan. Istilah keserumpunan menunjukkan bahwa hubungan lama antar budaya Melayu. Selain budaya, kedua negara ini dianggap sebagai adik kakak karena iklim, etnis, sejarah, dan agama mereka. Hal ini disebabkan oleh lokasi geografi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dalam artikel ini, saya berbicara tentang keserumpunan Nusantara. Lebih tepatnya karena lokasi geografi yang membuat banyak orang terhubung satu sama lain. Bahkan, sering terjadi konflik kekerabatan. Contohnya saja, seperti konflik yang sering dibicarakan yaitu tentang warisan budaya, yang dapat dijelaskan dari berbagai fungsi sudut pandang. Oke, selanjutnya, hubungan budaya, sejarah, dan etnis kedua negara dipengaruhi oleh letak geografi mereka. Misalnya, klaim tentang musik, tarian, makanan, dan hal lainnya sering dibicarakan di media. Disebutkan bahwa orang-orang Melayu yang tinggal di wilayah kedua negara memiliki kesamaan etnis. Nah, dari zaman Kerajaan Majapahit, negara kita sudah terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar untuk menguasai kerajaan lain atau berdiplomasi sambil meninggalkan adat istiadat, budaya, dan agama mereka di tanah lain. Inilah yang memungkinkan kebudayaan Melayu di Nusantara diakulturasikan dengan budaya lokal. Pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara, menciptakan karya sastra penting, seperti peninggalan kitab-kitab yang membantu mengidentifikasi identitas budaya Indonesia. Ini karena Kerajaan Majapahit memiliki hubungan diplomasi dengan negara Asia dan Semenanjung Melayu, dan memiliki kekuatan maritim yang kuat dengan pulau-pulau di sekelilingnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada akulturasi antara Indonesia dan Malaysia, seperti contohnya pada lagu Rasa Sayangnya. Karena ada hubungan akulturasi antara Indonesia dan Malaysia yang menyebabkan konflik antara kedua negara. Di sisi lain, suku Melayu yang telah tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama menjadikannya sebagai suku tertua yang menguasai tanah Indonesia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Hal yang sama juga berlaku untuk makanan, karena masakan diaspora
yang telah diakulturasikan di Malaysia dengan berbagai jenis makanan. Nah, hal ini semua karena adanya letak geografi yang berdekatan, sehingga masyarakat pada zaman dahulu menggunakan jalur air atau laut dengan berlayar menggunakan kapal dan perahu, yang nantinya masyarakat tersebut makin berkembang dengan membangun kesultanan maupun kerajaan. Dengan adanya air laut Kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3 yang dapat terhubung antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, perairan antar Indonesia dan Malaysia dapat terhubung melalui 3 jalur laut tersebut. Dengan munculnya kesultanan dan kerajaan yang ada, hal itu karena adanya hubungan sosial dengan lingkungannya, yaitu dengan wilayah geografi yang ditempati, seperti budaya lokal yang dipengaruhi oleh tradisi dan perilaku mereka. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa Melayu untuk berkomunikasi antar pedagang, suku, kerajaan, dan pulau dibangun dan mempengaruhi melalui penggunaan bahasa. Karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Indonesia dan membuat banyak persamaan dalam kosakata Indonesia dan Malaysia. Dalam perkembangan zaman, pemakaian bahasa Melayu masih menjadi bahasa ibu di beberapa wilayah Indonesia, karena bagaimanapun juga bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pokok sehari-hari. Dikarenakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia juga memiliki hubungan melalui jalur perdagangan, di mana para saudagar membawa bahasa Melayu yang menjadi bahasa penghubung antar pulau di Nusantara. Karena bahasa Indonesia merupakan anakan dari bahasa Melayu dan memiliki pemahaman bahasa yang sama. Hal inilah yang membuktikan bahwa adanya keserumpunan dikarenakan hubungan geografi yang membawa para saudagar ke tanah Nusantara. Nah, lalu bahasa Melayu sebagai bahasa ibu dan bahasa pertama dikarenakan akibat geografi yang memiliki pengaruh besar terhadap bahasa di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di Asia Tenggara. Faktor penting yang mempengaruhi bahasa Melayu terhadap bahasa Nusantara adalah geografinya, di mana bahasa Melayu sudah ada sejak lama dan kian mempengaruhi bahasa yang ada di Nusantara. Bahkan, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua di seluruh Nusantara sebelum adanya negara Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu inilah adalah contoh dari interaksi antar budaya. Dengan kondisi Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, hal inilah yang memudahkan kebudayaan Melayu berkembang di Nusantara, termasuk di Indonesia. Nah, jadi sebagai negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Brunei Darussalam dalam penggunaan bahasa, seni, maupun budaya dan makanan yang mempunyai kesamaan dan kemiripan, sehingga sering terjadi pengklaiman kekayaan budaya dari negara-negara tersebut. Disinilah peran UNESCO diperlukan guna menjaga persatuan dan kenyamanan dari negara serumpun ini. Sebagai negara serumpun yang diibaratkan sebagai adik dan kakak, perselisihan itu pasti ada. Namun, hal tersebut jika diibaratkan sebuah tubuh manusia, jika salah satu negara serumpun mengalami musibah, imbasnya berdampak pada negara kita juga. Karena bagaimanapun, letak geografi antar negara serumpun saling berdekatan, maka dampaknya akan terasa juga pada negara kita jika salah satu negara serumpun mendapat musibah. Satu rumpun dan satu rasa, bekerja sama saling menghargai dan menghormati akan indahnya keragaman dan kesamaan. Maka akan terciptanya kekuatan yang sangat besar untuk menghalau negara yang ingin memecah negara serumpun.